Ini, adalah adik-adik tingkat jauh di bawah saya jauh. Jadi saya lulus tahun 2000, bisa dibayangkan sekarang sudah 2020. Eee, Mungkin juga ada dosen-dosen Bapak Ibu yang lain, terima kasih, sudah, juga memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman mengenai, program Fairtrade Seafood pertama di dunia. Saya akan mencoba memberi gambaran dulu, adik-adik sekalian semuanya di sini. Saya bawa dulu ke Pulau Buru, pulau di mana program Fairtrade itu, pertama dijalankan di dunia. Di mana program ini adalah pendampingan untuk nelayan ikan tuna, yellowfin tuna. Jadi ikan tuna sirip kuning. Sesi materi saya mengenai Fairtrade ini, akan santai karena saya punya stok film yang banyak, jadi bisa memberikan gambaran kepada adik-adik semua bagaimana sih, gambaran lokasi, profil nelayannya, kemudian, cara mancing dan lain sebagainya, nanti bisa lihat di film-film yang, saya sudah siapkan. Tapi di sela-sela itu saya akan juga berikan poin-poin pokok dalam, program Fairtrade yang sudah dilaksanakan. Untuk itu minta tolong Mas Agus bisa diputarkan dulu, video nomor 7. Jadi kita akan sama-sama trip ke Pulau Buru. Ada yang tahu Pulau Buru di mana tidak? Semoga mudah-mudahan nanti semua jadi tahu ya, Pulau Buru itu ada di mana. Mari silahkan Mas Agus. Sudah kelihatan videonya? Sudah.
Suaranya hilang ya Pak Agus sepertinya. Iya, memang nggak ada suara. Nggak apa-apa, lanjut saja. Ya, itu tadi kita sudah sedikit melihat perjalanan bagaimana seorang nelayan ikan tuna dengan metode pancing ulur melakukan aktivitasnya di Pulau Buru. Sebelum saya menceritakan program Fair Trade Seafood perikanan tangkap pertama yang di dunia ini, saya akan sekilas memberikan sejarah mengenai Fair Trade itu sendiri. Saya akan share screen. Ini hanya sekilas saja mengenai sejarah Fair Trade supaya kita tahu bagaimana sih semangat Fair Trade itu selalu sampai dengan saat ini masih menjadi aksi global untuk di seluruh dunia untuk bisa mengembangkan program-program Fair Trade. Jadi Fair Trade adalah sistem perdagangan alternatif dalam rangka untuk mengimbangi dari sistem perdagangan global di dunia, di mana kalau di dalam definisi dari World Fair Trade Organization atau WFCO, dia adalah program Fair Trade ini adalah mengutamakan dialog, transparansi, dan saling menghormati untuk mencapai kesetaraan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini karena di dalam Fair Trade itu dia adalah suatu bentuk perdagangan
yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dalam aspek-aspek semua sektor dari pembangunan. Dia masuk di dalam komponen perdagangan ini dengan tetap mengedepankan 10 prinsip standar dalam pengelolaan program Fair Trade yang tujuannya untuk bisa menjamin dari hak-hak produsen. Kalau kita bilang produsen di sini itu di program Fair Trade itu adalah penghasil produk, bisa petani, bisa nelayan, bisa pekebun, pengrajin, itu yang namanya produsen dalam Fair Trade. Yang biasanya dia berada di belahan bumi selatan. Kalau kita lihat daerah belahan bumi selatan itu adalah daerah biasanya miskin dan negara-negara berkembang. Kalau istilah belahan utara itu negara-negara maju. Nah, jadi program Fair Trade ini prinsipnya adalah untuk mendukung produsen-produsen kecil di negara miskin dan berkembang untuk bisa mendapatkan kesempatan posisi yang sama dalam perdagangan dengan mengedepankan prinsip-prinsip dari Fair Trade. Sedangkan Fair Trade itu dimulai itu sekitar tahun 1940. Pada saat itu ada suatu lembaga, yaitu Lembaga Bantuan Layanan Perdamaian di masa itu berpusat di Amerika dan Kanada, yang mereka memang ditugaskan untuk ke wilayah-wilayah konflik pada saat itu. Kemudian mereka menemukan ibu-ibunya itu membuat kerajinan sulam. Namun demikian akses untuk jual atau harga itu tidak, mereka pikir tidak sepantasnya atau belum layak, sehingga mereka mencoba untuk menjual, membantu menjualkan produk-produk kerajinan tangan sulam ini ke komunitas-komunitas di kota atau di tempat yang lebih maju lagi untuk bisa memberikan nilai lebih kepada pengrajin dari sulam tangan ini. Itu bermula dari Ibu Edna Ruth Baylor karena ditugaskannya ke Puerto Rico sampai ke Haiti waktu itu, sehingga menginisiasi sampai dengan 10.000 desa bergabung dalam program self-help craft untuk produk-produk kerajinan ini. Di masa sekarang MCC atau self-help craft ini sudah menjadi SERRV, yaitu dia Sustainable Employment, Resource, kemudian juga Vision. Untuk pertama kali toko Fair Trade untuk mengakomodasi kerajinan-kerajinan dari daerah-daerah miskin dan berkembang itu dibuka di Akron, di pusat MCC-nya, yaitu di tahun 58. Seiring berjalan, LSM lain di dunia yang concern dengan mendukung masyarakat miskin, perubahan pembangunan masyarakat dan lainnya, mereka berkembang pada saat itu sampai dengan tahun 1970. Nah, dari banyaknya NGO atau LSM dunia pada saat itu yang berkepentingan mendukung, membantu negara-negara berkembang atau dengan segmen-segmen topik sektor tertentu, maka tahun 64 Oxfam adalah di masa itu atau sampai sekarang pun masih konsisten untuk memperjuangkan suara-suara dari masyarakat miskin atau yang masih perlu dibantu, itu mendirikan ATO atau Alternative Trading Organization. Ini lebih untuk mendistribusikan produk-produk dari hasil negara-negara berkembang itu tadi untuk bisa disalurkan, didistribusikan ke negara-negara maju. Dan ini didukung oleh banyak lembaga pada saat itu. Kemudian di tahun 89 itu terbentuk IFED, International Federation for Alternative Trade. Sebenarnya IFED lebih pada untuk saling bertemu antara perwakilan produsen dengan penghubung dengan pembeli. Ini untuk dalam
rangka meningkatkan keuntungan bagi produsen, sehingga mereka diberi akses langsung kepada pembelinya, seperti itu. Nah, di tahun 97 baru berkembang lagi, ada yang disebut FLO. Itu adalah Fair Trade Labeling. Ini ada di Eropa dan Amerika Utara. Dan untuk yang sekarang sampai yang saat ini, organisasi yang masih eksis itu ada dari gabungan lembaga-lembaga internasional yang nge-link dengan program-program Fair Trade itu adalah World Fair Trade Organization. Ini baru muncul di tahun 2008. Sedangkan Fair Trade untuk perikanan tangkap sendiri itu adalah yang kami ikuti Fair Trade Amerika. Itu baru muncul di 2011. Untuk standar Fair Trade perikanan tangkapnya sendiri memang di 2011 ini. Seperti itu. Mungkin dulu kalau sudah bergerak di lingkungan sosial kemasyarakatan akan juga pernah melihat logo-logo Fair Trade di masa yang dipakai yang dulu yang seperti ini. Nah, sekarang WFTO memakai logo yang seperti ini untuk yang Fair Trade Organization-nya. Nah, untuk yang Fair Trade Amerika yang kami ikuti, dia dulu hanya hitam putih seperti yang di sebelah kiri, sekarang logo yang terbaru yang ditempel pada label-label produk Fair Trade memakai yang sebelah kanan. Karena Fair Trade adalah merupakan sistem perdagangan alternatif, sebenarnya semangatnya adalah dari semua dalam rantai pasok itu harus saling mendukung, terlibat secara aktif baik konsumen, produsen, kemudian perusahaan yang ada di dalamnya itu harus saling sepaham atau sepakat bahwa mereka melakukan visi misi yang sama dalam rangka peningkatan kesadaran, kemudian juga kampanye untuk perubahan dalam arti supaya produk-produk yang dihasilkan oleh produsen Fair Trade itu bisa diberi kesempatan setara masuk dalam perdagangan internasional. Nah, saat ini upaya-upaya program Fair Trade itu adalah sudah menjadi kegiatan atau upaya global karena dalam program-program Fair Trade, kampanye-kampanye Fair Trade memang diharapkan partisipasi dari konsumen untuk dapat mendukung negara berkembang karena dengan program Fair Trade ini konsumen akan tahu bahwa setiap pembelian atau apa yang mereka beli dengan produk label Fair Trade itu punya arti untuk negara berkembang karena bisa mengurangi eksploitasi lingkungan, misalnya juga untuk ke hak-hak asasi manusia, juga terhadap sosial kemasyarakatan di lingkungan penghasil produk Fair Trade. Nah, ini perdagangan yang adil menjadi model alternatif baru dalam rangka berbisnis karena menghubungkan produksi dan konsumsi melalui model rantai pasokan yang inovatif, mendistribusikan ulang kembali manfaat ekonominya kepada produsen lebih adil dan bisa berdampak ke seluruh stakeholder yang ada. Slogan-slogan Fair Trade yang kalau kita temui kalau misalnya sering traveling itu banyak kita temui terutama untuk produk-produk luar negeri yang sudah mendunia. Kalau Fair Trade awal mula selain dia dari produk kerajinan, yang lebih muncul duluan memang adalah produk-produk perkebunan seperti kopi, teh, coklat, seperti itu. Namun lambat laun sambil berjalan banyak perkembangan ke produk-produk yang lainnya sampai dengan kosmetik, bahkan kemudian ada kosmetik dan yang lainnya juga kalau kita lihat. Nah, manfaat dari program Fair Trade untuk produsen dari
setiap apa yang mereka jual, mereka mendapatkan, premium price atau ada nilai lebih di sana untuk yang diterima sebagai produsen. Sedangkan sebagai pembeli tentunya ini, akan memberikan, eee, nilai kalau biasanya karena sebagai pembeli itu adalah negara-negara yang sudah maju, artinya mereka sudah selesai mungkin dengan masalah lingkungan, masalah, ekonomi di dalam keseharian mereka dan mereka bisa memberikan upaya mendukung, eee, daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memang perlu dukungan dengan cara sederhana dengan membeli produk. Mereka sudah berkontribusi menyelamatkan lingkungan, misalnya sekarang saat ini adalah selalu dengan tema-tema keberlanjutan, tema-tema melindungi lingkungan. Nah, untuk konsumen di negara maju mereka, diberikan kemudahan untuk bisa, ikut berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan dengan hanya misalnya membeli produk-produk berlabel fair trade. Kemudian untuk perusahaan, eee, private-nya tentu saja akan banyak kesempatan untuk pengembangan-pengembangan lebih lanjut ketika, produk itu sudah, berlabel fair trade karena kepercayaan konsumen akan, lebih meningkat dengan, cerita di balik produk yang sudah dihasilkan. Karena konsumen tahu, label-label, produk fair trade dia sudah melalui serangkaian standar yang memang, diaudit sedemikian rupa sehingga dampaknya memang berkontribusi positif di daerah, produsennya, seperti itu. Itu tadi sekilas sejarah fair trade, bagaimana program fair trade ini berkembang dari awal sampai dengan perkembangan yang saat ini. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di literatur dijelaskan bahwa sebenarnya di tahun 70-an ketika Oxfam, itu LSM dunia, masuk ke Indonesia sudah mengenalkan program fair trade. Namun baru berkembang di Indonesia itu sekitar tahun 1980-an ketika muncul produk-produk organik yang diminati oleh pasar. Itu baru muncul di Indonesia program fair trade ini. Kemudian yang saya tahu saat ini kalau produk fair trade di Indonesia selain seafood yang sudah masuk itu seperti kopi, beras organik, coklat, bahkan, produk kerajinan juga sudah ada, karena beberapa LSM di Indonesia pada saat itu tahun 90-an mereka sudah berkumpul, untuk menyamakan visi misi mendukung program fair trade, yayasan-yayasan yang aktif di program fair trade itu yang pernah saya datang dan konsultasi juga waktu itu seperti Yayasan Pekerti, kemudian Mitra Bali, ini lebih ke produk-produk kerajinan, kemudian juga ada Samadi Solo itu untuk batik, kemudian juga, Mitra Bumi Indonesia di Malang. Namun sepertinya ini sudah kurang aktif Mitra Bumi Indonesia Malang ini. Demikian itu gambaran singkat mengenai sejarah fair trade. Dan kita akan nanti bahas lebih detail mengenai fair trade perikanan tangkap di dunia. Gitu. Ada pertanyaan? Apakah suara saya masih cukup jelas? Jelas, Bu, jelas. Oh ya, Jelas, baik. Bu. Ya, untuk literatur fair trade banyak memang saat ini dan program-program atau inisiasi-inisiasi lokal yang tetap mau berfair trade ala lokal, tetap menggunakan 10 prinsip fair trade itu juga banyak dilakukan. Mungkin belum sampai dengan 10 prinsip fair trade dilaksanakan, hanya beberapa bagian, tapi mungkin arahnya juga ke keberlanjutan secara umum. Karena di dalam 10 prinsip fair trade itu semuanya adalah hal yang baik. Dia
Di antaranya adalah menciptakan peluang bagi produsen kecil, artinya memang di prinsip fair trade itu terbuka atau tidak bisa pilih-pilih, semua mendapat kesempatan yang sama gitu. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, bisa bagaimana berbisnis dengan partner mitra dalam rantai pasok itu adalah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian melakukan praktek perdagangan dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama. Pembayaran juga ditekankan sebagai poin penting, bagaimana dalam prinsip fair trade itu pembayaran itu harus layak dan adil. Artinya kalau misalnya sudah ada kontrak jual beli, ya itu diselesaikan tepat waktu misalnya, itu juga ada di dalam prinsip fair trade. Tidak ada pekerja anak, tidak ada pekerja paksa di dalam semua kegiatan, dari mulai produksi sampai dengan penjualan, itu tidak ada di sana pekerja anak dan pekerja paksa. Tidak ada diskriminasi, kemudian juga mengutamakan gender. Kemudian poin penting dalam prinsip fair trade itu juga adalah kondisi kerja yang layak, di mana produk itu dihasilkan baik dari rantai awal sampai akhir itu juga diperhatikan mengenai kondisi kerja. Kemudian ada lagi meningkatkan kapasitas atau program-program pengembangan kapasitas untuk semua lini dalam rantai pasoknya. Dan yang paling penting adalah menghormati, mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Artinya meskipun berbisnis tetap harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Baik, ada pertanyaankah atau masih bingung? Tapi nanti mungkin akan lebih jelas kalau kita sudah tahu bagaimana rasanya menjalankan program fair trade, apa sih susah senangnya mengimplementasikan standar-standar yang cukup detail. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Apa bisa saya lanjut ke slide berikutnya? Bisa, Ibu. Ya, silakan Baik. Ibu. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nggak bisa muncul ya. Baik, ini dia. Yes. Apakah sudah muncul slide-nya? Sudah, Ibu. Ya. Jadi ini adalah mengenai bagaimana fair trade perikanan tangkap, dalam hal ini untuk ikan tuna, sirip kuning, yellowfin tuna. Saya ikut dalam program ini dimulai hampir penuh 5 tahun, itu dari 2014 akhir. Jadi sebenarnya tahun 2013 itu masih masa persiapan year 0 atau tahun 0 pelaksanaan fair trade, dan saya pas ikut masuk di program ini sudah mau
ke tahun ke-1 pelaksanaan Fair Trade. Jadi seperti ini profil nelayan-nelayan Fair Trade ikan tuna di daerah Indonesia Timur. Mudah-mudahan di sini ada adik-adik dari Indonesia Timur juga. Jadi program Fair Trade seperti yang sudah saya sampaikan di awal mengenai sejarahnya, itu adalah program sertifikasi. Dia lebih kepada bagaimana mengejar standar supaya bisa mendapatkan sertifikasi Fair Trade dari Fair Trade Amerika. Untuk pilot project-nya itu di Maluku sebagai inisiasi program pelaksanaan standar Fair Trade perikanan tangkap ikan tuna. Kemudian kami bekerja bersama dengan perusahaan pemegang sertifikat. Dalam hal ini dia adalah eksportir ikan tuna. Kemudian saya bekerja di MDPI, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, sebagai pendamping pemegang sertifikat untuk melaksanakan program Fair Trade. Kemudian diantaranya karena ini adalah suatu rantai pasok dari awal sampai akhir, jadi di dalam rantai itu juga melibatkan perusahaan-perusahaan pengolah ikan tuna. Kemudian juga di bawahnya ada supplier ikan, kemudian komite nelayan, kelompok nelayan, dan tentunya pemerintah setempat sampai dengan pusat dan stakeholder lainnya. Fair Trade sendiri itu bukan badan amal atau penyalur donasi karena dia sebuah sertifikasi. Dia dalam arti di dalam program Fair Trade itu karena di sana ada pangsa pasar, kepedulian konsumen akan dari mana, dari siapa produk yang mereka makan atau yang mereka gunakan itu sudah sampai di keingintahuan dari produsen di negara-negara maju. Kemudian dengan menggunakan kondisi pasar global, pangsa pasar itu tadi membangun rantai bisnis dengan visi misi untuk perubahan yang positif dan keberlanjutan. Karena dia menganut standar-standar khusus yang sudah ditetapkan, tentunya standar yang dibuat adalah merupakan standar yang dipakai untuk perdagangan internasional, baik mengenai kualitasnya, standarnya seperti apa, juga memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam arti juga untuk si produsennya, juga lingkungan sekitar mereka dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Apa sih yang membuat Fair Trade berbeda dengan program sertifikasi lainnya? Kalau yang saya ceritakan di sini adalah Fair Trade untuk perikanan tangkap ikan tuna, spesifik ke sana. Ya karena di dalam program Fair Trade ini terkait erat antara dari awal sampai akhir rantai pasok itu dari mana ikan ditangkap sampai dengan ikan itu sampai di meja saji konsumennya. Itu terkait erat dalam satu rantai yang tidak bisa putus. Kemudian aspek dalam perjalanan produk dari tadi yang saya sampaikan dari ikan ditangkap sampai dengan dijual di supermarket retail, dia sudah diatur sedemikian rupa di dalam standar secara bertahap untuk bisa mencapai dengan selesai standar semua lulus. Artinya setiap aspek dari poin-poin standar yang ada dia harus jalankan, harus patuhi sehingga bisa mendapatkan tujuan yang sama untuk pokok-pokok dalam program Fair Trade ini. Nah, 4 poin pokok program Fair Trade Amerika itu dia adalah terkait dengan pemberdayaan, tanggung jawab sosial, kemudian juga perlindungan lingkungan, dan tentu saja peningkatan ekonomi. Jadi 4 ini yang menjadi poin dasar bagaimana program ini berjalan.
Nah, yang membedakan lagi dengan mungkin program atau sertifikasi lain, ini perbedaan yang nyata, dia memberikan insentif berupa nilai premium yang kembali kepada produsen dan masyarakat sekitarnya. Kalau bisa dibayangkan secara sederhana, kalau di Indonesia itu produk makanan dan minuman dia harus punya sertifikat halal. Nah, kalau kita punya misalnya di sini nggak ada ya, oh di sini ada. Oh, misalnya ini produk, kebetulan ada teh kotak. Nah, ini harus ada misalnya ya indikasi halal di sini. Saya nggak bisa temukan di sebelah mana, tapi biasanya ada. Nah, untuk mencapai atau mendapat label halal, itu kan dia harus mengikuti aturan standar yang sudah ditetapkan. Dan badan sertifikasinya jelas, di mana dia harus mendapatkan label itu. Sama, label Fairtrade pun sama. Misalnya tadi yang Fairtrade Amerika gambar bakul itu, untuk bisa produknya nanti ada label Fairtrade, logo Fairtrade di sini, dia harus lulus dari semua standar yang sudah ditetapkan. Kalau di sini contohnya ya, misalnya mau sertifikasi HACCP, dia harus di BPOM misalnya yang mengeluarkan. Ini gambaran Fairtrade. Kalau yang sebelah kanan itu, kalau di negara-negara maju, karena dia bukan produsen, makanya di sana kampanyenya lebih ke kota atau distrik yang menggunakan produk-produk fair trade seperti itu. Kalau kita sebagai negara berkembang, negara miskin adalah menghasilkan produknya kalau mereka pemakai. Jadi kampanye-kampanye yang seperti itu. Banyak variasi produk fair trade Amerika, tidak hanya seafood saja, ya karena mereka juga punya pertanian, kerajinan, kosmetik, dan lain sebagainya. Karena pilot program pertama, jadi fair trade untuk perikanan seafood atau fair trade perikanan tangkap pertama di dunia ini. Kenapa dikatakan pertama? Karena belum ada fair trade sebelumnya yang adalah dia produk ikan atau seafood atau perikanan tangkap. Kalau yang ada duluan itu kopi, gula, teh, coklat, mungkin beras, itu sudah banyak, sudah ada. Nah, yang model fair trade untuk perdagangan adil untuk perikanan, spesifik lagi adalah perikanan tangkap, kemudian spesifik produknya adalah ikan tuna, itu memang belum pernah ada di dunia selain yang Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia lakukan, karena ini adalah percontohan, masih percobaan pada saat itu, jadi kami adalah yang mendapatkan sertifikasi fair trade yang pertama di dunia ini. Selanjutnya, setelah kami itu ada produk perikanan yang lain, perikanan tangkap yang lain yang juga sudah fair trade setelah yang ikan tuna. Yang berikutnya kemudian adalah untuk perikanan skipjack atau cakalang. Itu kemudian muncul di Maladewa di Maldives. Itu di 2019 mereka tersertifikasi fair trade. Jadi mereka kedua. Masalahnya yang pertama adalah untuk ikan tuna sirip kuning. Kemudian ke sini lagi sudah berkembang ada produk moluska, itu ada di Meksiko. Jadi setelah ada produk ikan yang pertama tersertifikasi fair trade, itu baru kenapa dikatakan pertama di dunia ya karena memang standar ini baru pertama di dunia dilaksanakan dan kebetulannya ada di Indonesia. Kebetulan lagi ada untuk di perikanan tangkap ikan tuna di Pulau Buru pada saat itu. Pada mulanya pada saat aplikasi atau apply untuk program fair trade itu hanya 4 kelompok saat itu dengan sekitar 80 nelayan saja pada saat sertifikasi yang pertama. Tapi karena di dalam standar juga bisa ada penambahan-penambahan anggota sehingga sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 34 kelompok tersebar di Indonesia Timur.
dengan total kurang lebih 800 anggota nelayan. Jadi ketika memang di awalnya hanya 4 kelompok, dalam perkembangannya sampai dengan tahun ke-6, tahun ini tahun ke-6 itu sudah hampir 800 nelayan yang terlibat dalam program Fair Trade. Sertifikat Fair Trade sendiri didapatkan di tahun 2014 setelah melalui tahun persiapan tahun 0, kemudian setelah itu sudah lolos audit, sehingga setelah lolos audit produk mereka sudah bisa dijual dengan label Fair Trade. Namun demikian, karena ini adalah program 6 tahun, tentunya dalam tiap tahun ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dari kelompok-kelompok nelayan ini. Nah, untuk di Indonesia sendiri, karena ini juga pertama di dunia, tentunya juga pertama di Indonesia. Ketika kami menyampaikan ke nelayan-nelayan atau ke stakeholder, kita juga harus bisa menyampaikan apa sih keuntungan dalam program Fair Trade. Tentunya untuk kenelayan kita bisa menjelaskan bahwa memang di dalam standar-standar itu sudah diatur jelas bagaimana upaya supaya suatu perubahan perbaikan itu bisa muncul secara bertahap sesuai dengan yang diharapkan di tahun ke-6. Misalnya tentunya perbaikan kehidupan mereka. Nanti akan saya ceritakan di belakang. Kemudian kepedulian yang lebih akan perlindungan lingkungan hidup, keterampilan berorganisasi, termasuk dalam manajemen keuangan, baik di keluarga maupun di kelompok. Sedangkan untuk pemerintah, poin penting dalam program ini adalah pendataan perikanan, kemudian juga pengelolaan perikanan tuna di wilayah masing-masing, juga setelah sertifikasi didapat, meningkatkan daya saing dari produk itu. Untuk industri, setelah dia sudah tersertifikasi, tentunya bisa mengembangkan dengan produk-produk yang lain juga. Meningkatkan juga hubungan erat antara produsen dan perusahaan, karena di sana ada pengalaman nanti perusahaan memang harus aware atau harus bisa berhubungan baik dengan nelayan-nelayan. Karena ini menjadi poin kunci keterikatan dalam bisnis, bagaimana hubungan yang baik akan juga bisa menghasilkan produk yang baik dan keuntungan bersama. Untuk siklus dari program Fair Trade ini adalah dari nelayan, di mana produk tuna sirip kuning tadi ditangkap, sampai ke pengolah. Di sini sudah masuk di sana adalah sebelumnya ke supplier, kemudian ada perusahaan penerima yang pertama untuk pembekuan, kemudian pembeli atau retailer yang ada di Amerika. Karena ini Fair Trade Amerika, maka produknya dijual ke Amerika. Dan kemudian konsumen, bagaimana konsumen bisa tahu, memastikan cerita di balik produk ini dihasilkan seperti apa. Dari rantai perdagangan ini, maka ada dana premium yang kembali ke nelayan untuk bisa dipergunakan dalam pengembangan sosial ekonomi mereka. Jadi dari nelayan, pabrik pengolah, kemudian eksportir, kemudian pembeli, pedagang retail di sana, konsumen, ini satu kesatuan yang saling mendukung. Dan di antara sekat-sekat ini ada banyak standar yang harus dilakukan, bahkan sampai dengan pengelolaan dana premium juga diaudit dalam semua rantai ini. Jadi kalau ada masalah misalnya di pengolah atau di perusahaan, ada yang tidak lolos audit, itu akan berdampak pada siklus penerimaan dana premium juga. Karena ini adalah satu paket, jadi harus bisa lolos semuanya secara bertahap.
Seperti yang saya bilang, kalau mau dapat sertifikat halal, dia harus mengikuti tahap-tahap tertentu dan lolos. Sama, kalau di standar fair trade itu ada 6 struktur bagian yang harus semua lolos audit. Untuk standar bagian yang pertama, itu adalah mengenai ketentuan-ketentuan struktural, kemudian kedua mengenai pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, yang ketiga mengenai hak-hak fundamental, yang keempat mengenai upah, ketentuan kerja, dan akses ke layanan, yang kelima standar-standar untuk pengelolaan sumber daya, dan yang keenam adalah ketentuan-ketentuan perdagangan. Ini 6 paket lengkap yang harus dijalankan di semua rantai satu paket itu tadi. Yang kami pikir pada saat itu adalah sebenarnya ini 6 proyek besar, karena masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri. Sedangkan tim fair trade itu atau kami sebagai pendamping itu tidak punya mungkin spesifikasi keahlian di setiap standar. Jadi bisa dibayangkan pada saat awal mula bagaimana kami harus berupaya sedemikian rupa untuk bisa melaksanakan semua standar dalam satu paket. Tapi sambil waktu berjalan karena ini pilot banyak juga hal-hal yang kita temui dan bisa diatasi. Ini gambaran sekilas mengenai standar apa yang harus dilakukan oleh kegiatan-kegiatan kelompok fair trade dan kelompok komite, serta apa itu penggunaan dana premium. Untuk standar tiap struktur bagiannya nanti akan ada contoh di belakang juga. Apa sih yang dimaksud struktural, apa yang dimaksud pengelolaan lingkungan. Nah, saat ini sampai dengan akhir 2019, lokasi-lokasi area program fair trade itu di Indonesia Timur. Jadi memang kita ketahui kalau di Indonesia Timur itu kantong produksi ikan, terutama ikan tuna, cakalang, seperti itu. Jadi memang saya juga baru tahu begitu banyak ikan di Indonesia Timur ketika mengikuti program fair trade ini. Tidak terbayang saya sampai di area-area terpencil di Indonesia Timur waktu itu. Sehingga saya tahu bagaimana rasanya perubahan dari awal sampai akhir pelaksanaan program ini. Itu lokasinya meliputi Pulau Buru. Ini kalau belum tahu Pulau Buru ada di mana, ini adalah Pulau Buru. Kemudian Ambon, kecil di sini. Yang ini Seram, panjang. Toli-Toli itu ada di Sulawesi Utara. Kemudian Pulau Bisa itu sebenarnya pulau kecil di Obi. Kalau di sini ada Obi besar, dia di Obi kecilnya. Kemudian di Ternate. Kita juga ada satu di Halmahera sini, daerah Halmahera. Dan kebanyakan nelayan-nelayan kelompok fair trade ini memang di desa-desa kecil. Mereka adalah nelayan tradisional pancing ulur, masih dengan kapal 1 GT. Kemudian kapal itu hanya operate mungkin dengan 1-2 orang saja. Dan daerah-daerah mereka itu bukan yang di kota kabupaten gitu, bukan. Mereka di daerah kampung-kampung nelayan yang mungkin satu desa nelayan semua, kebanyakan. Itu sampai kalau di Buru itu dia sampai di Buru Selatan dan Buru paling bagian barat. Kalau yang paling jauh saya rasakan kalau misalnya trip ke daerah-daerah fair trade ini, yang paling susah itu memang yang ke Pulau Obi kecil ini. Sama daerah Sanana, Kepulauan Sula ini daerah pengembangan baru. Baik sulit dari segi transportasinya, masa itu ya, kalau masa sekarang sudah ada banyak penerbangan, sampai dengan fasilitasnya. Kadang mereka listrik itu masih yang dari jam 6 sore ke
6 pagi. Siang nggak ada listrik, itu masih ada daerah-daerah di sana seperti itu. Ini gambaran lokasi program Fairtrade. Kemudian sampai dengan hasil saat ini, total kilogram dari tahun 2014 sampai 2019 itu sudah kira-kira 2 juta kilogram. Artinya 2 juta kilo itu adalah produk yang bisa ditelusuri karena ditahu dia dari kelompok yang mana, dia dari nelayan yang mana. Ini kalau di dalam syarat-syarat perdagangan itu diperlukan asal produk dari mana, informasi. Nah, itu kita sudah sampai dengan 2 juta kilogram produk ekspor. Kemudian nilai premium dari awal sampai akhir yang sudah diterima oleh Komite Fairtrade, total semua daerah pelaksanaan Fairtrade ini sudah sampai dengan 7,5 miliar di akhir 2019. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dampak benefit dari program Fairtrade ini yang sudah berjalan. Bidang-bidang pelaksanaan dari penggunaan dana premium kelompok itu kita bagi menjadi 7, peningkatan kualitas produk, lingkungan, penguatan organisasi, kemudian keselamatan kerja, ketertelusuran, pendidikan dan anak-anak, sampai ke kesejahteraan sosial masyarakat keagamaan. Itu bagaimana dana yang 7,5 miliar itu dialokasikan untuk pengembangan perbaikan di faktor-faktor ini. Nah, ini gambaran bagaimana kami pendamping mengejar standar itu, apa-apa saja yang harus dilakukan. Ini misalnya pertemuan kelompok dengan bapak-bapak nelayan. Kami hanya punya satu ketemu ibu nelayan Fairtrade tuna. Memang ada satu perempuan di Pulau Obi Bisa itu, dia memancing tuna, seorang ibu-ibu. Satu orang itu saja selama program kami berjalan. Luar biasa ibunya itu. Selain itu bapak-bapak semua, bapak-bapak nelayan. Kemudian ini kegiatan pembentukan komite, bagaimana dari kelompok-kelompok yang ada dalam satu area wilayah, mereka harus punya perwakilan untuk duduk dalam komite, artinya yang lebih besar lagi untuk bisa mengelola kelompok-kelompok di bawahnya. Kemudian juga ada kegiatan pengisian logbook atau data memancing harian. Juga kita bagaimana mengajarkan mereka mengenai hewan-hewan ETP, hewan-hewan yang endangered, treated, and protected ya. Ini contoh yang mereka isi. Ini form seperti ini dari awal sampai akhir sudah mengalami perbaikan-perbaikan. Jadi dari yang model lembar sampai sekarang sudah menjadi model buku tulis rapi. Itu karena di dalam standar memang harus ada perbaikan-perbaikan itu tadi. Ini mengenai ketertelusuran, bagaimana kaitannya dengan dana premium, juga ketelacakan produk. Jadi bagaimana premium itu dihitung, kemudian masuk ke kelompok, bisa ditahu itu adalah nanti bisa ditrace, ya ikan yang dihasilkan oleh nelayan diberi penandaan di kode. Sistem pengkodian atau penandaan ini istilahnya traceability, ketertelusuran. Jadi sistem format yang dipakai disusun sedemikian rupa supaya bisa memberikan label pada produk perikanan itu. Ini adalah alur-alurnya bagaimana traceability-nya di tingkat nelayan atau di tingkat pembeli pertama, kemudian di pengolahnya, sampai dengan packingnya. Data-data ini juga nanti akan diaudit di dalam sistem standar Fairtrade. Ini kegiatan-kegiatan
komite, kemudian juga kewajiban pemegang sertifikat memberikan pelatihan-pelatihan, misalnya terkait dengan kondisi kelayakan kerja, keselamatan kerja, ya kita memberikan kelompok-kelompok ini pelatihan mengenai keselamatan di laut, misalnya bekerja sama dengan Angkatan Laut, misalnya kalau nggak ada Angkatan Laut, biasanya kita kerjasamanya sama Search and Rescue setempat. Kemudian bagaimana awareness raising untuk hewan-hewan yang dilindungi. Banyak kegiatan-kegiatan yang sangat fleksibel atau artinya menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Jadi misalnya mengejar standar mengenai kepedulian kepada hewan-hewan dilindungi. Misalnya pada awal mula mereka masih menangkap hiu, masih menangkap lumba-lumba. Nah, kita kan harus kampanye bagaimana menjelaskan bahwa itu adalah dilindungi, tidak boleh ditangkap. Mulai dari anak-anak sampai dengan bapak-bapaknya itu pakai metode apa, sampai dengan ketemu, oke kita nonton bareng aja, bikin layar tancap misalnya. Ini adalah upaya-upaya dalam rangka sebagai evidence atau sebagai bukti bahwa kita mengarah ke sana. Di dalam standar misalnya harus ada tidak ada hewan ETP yang ditangkap. Caranya seperti apa ya? Kita buktikan bahwa kita melakukan kegiatan ini, ETP awareness dengan nonton bareng seperti itu. Evidence atau bukti-bukti itu nanti akan dipakai ketika ada audit. Sampai dengan pelatihan organisasi untuk kelompok dan komite, bagaimana mereka berorganisasi, mengelola keuangan, itu kita berikan pelatihan. Nah, ini penggunaan dana premium yang tadi bagian dari 7,5 miliar, bisa dibayangkan bagaimana perasaan bapak-bapak nelayan ini ketika mereka sebelumnya tidak pernah pergi ke bank, kemudian diajarkan bagaimana menarik uang sekian banyak juta untuk dibawa pulang, kemudian didistribusikan ke kelompok, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Ini terkait dengan program pengelolaan lingkungan. Bagusnya di standar fair trade ini sudah ada aturan jelas bahwa 30% dari total premium harus dalam bentuk program yang mensupport kelestarian lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Jadi memang dialokasikan 30% untuk kembali ke lingkungan. Itu bentuknya bisa apa saja, dan kalau memang diaudit lolos ya kita bersyukur, misalnya manajemen pengolahan sampah, kampanye-kampanye dengan boleh bikin kaos kelompok tapi harus ada materi kampanyenya, itu sebagai bukti nanti pada saat audit. Ini juga misalnya terkait dengan safety at sea, bagaimana kondisi kelayaan kerja ketika mereka melaut, yang tadinya tidak punya GPS, hanya pakai kompas, dari dana premium mereka bisa membeli GPS. Kemudian sosial kemasyarakatan, mereka bisa menyumbang masjid, dari masyarakat golongan nelayan yang tadinya hanya mungkin kalau di daerah-daerah itu, kalau stigma nelayan itu adalah orang yang perlu dibantu, yang selalu harus dikasih bantuan, tapi dengan program fair trade ini mereka membantu masyarakat, bisa berkontribusi, menyumbang masjid, renovasi masjid, itu luar biasa melalui program fair trade. Kemudian juga memperbaiki akses jalan seperti ini. Tadinya ini tidak ada jalan yang permanen, jadi nelayan kalau mau ke tempat landing atau tempat mendaratan harus lewat batu-batu tajam gitu, sambil bawa mesin, kadang bawa ikannya itu sendiri. Jadi dari segi keselamatan kerja dipikirkan bagaimana supaya bisa menjadi aman, nyaman juga untuk bapak-bapak nelayan ini turun ke tempat landing site. Tentunya ini melalui proses
sampai bagaimana ditetapkan membuat perbaikan jalan menuju landing site itu sudah bisa dijelaskan di dalam standar aturan mainnya seperti apa. Kemudian yang 70% dari dana premium itu semangat dari program Fair Trade adalah perbaikan ke arah yang lebih baik untuk pendidikan, kemudian peningkatan ekonomi, kesehatan, dan juga kesejahteraan ibu dan anak. Jadi di sini juga bagus mereka bisa program beasiswa kepada anak-anak nelayan, sampai dengan membantu sekolah misalnya dengan penghijauan dan lain sebagainya. Karena ini program sertifikasi, Fair Trade Amerika dalam proses audit itu dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi mengundang pihak ketiga untuk melaksanakan audit program Fair Trade. Jadi proses audit ini audit datang ke lapangan atau inspeksi itu dilakukan di tahun 1, 3, dan 6. Untuk tahun 2 dan 5 lebih ke audit mengirim bukti-bukti saja, tapi untuk yang audit datang ke lapangan itu tahun 1, 3, dan 5. Ini sekilas tadi Fair Trade perikanan tangkap pertama di dunia untuk ikan tuna sirip kuning. Selanjutnya setelah ini saya nanti akan putar satu video lagi rangkuman dari tahun 0 sampai tahun 4 sebenarnya bagaimana program itu sudah berjalan. Kemudian setelah film nanti akan saya jelaskan mengenai gambaran isi dari tiap standar yang 6 bagian tadi. Sebelum ini ada pertanyaan? Silahkan. Atau cukup membosankan karena semua silent? Enggak Bu, sebenarnya apa mungkin dilanjutkan dulu Bu, nanti pertanyaan kita tampung di belakang. Baik. Untuk melengkapi yang tadi sudah saya jelaskan, minta tolong Mas Agus untuk bisa putar video nomor 4. Ya, silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah Pak, sudah. Fair trade atau perdagangan yang adil merupakan satu cara yang sederhana untuk memastikan setiap pembelian berarti. Ketika para konsumen membeli produk yang berlogo fair trade, mereka mengetahui para nelayan mendapatkan imbalan yang adil bagi kerja keras mereka, di mana pengelolaan laut juga diperhatikan. Fair trade memberikan insentif berupa dana premium pengembangan masyarakat dari hasil penjualan ikan yang ditangkap dengan cara yang ramah lingkungan. Fair trade juga memastikan kondisi kerja yang lebih aman. Setelah mengikuti pelatihan Safety at Sea atau keselamatan di laut, nelayan seperti Pak Sarno diajarkan untuk selalu membawa kotak obat dan pelampung. Salah satu standar penting yang harus dipenuhi semua nelayan fair trade adalah menyangkut tentang keselamatan di laut. Pak Sarno mulai mengikuti kumpulan ikan lumba-lumba untuk mencari ikan tuna sirip kuning. Nelayan-nelayan di Pulau Bisa masih menggunakan cara tradisional untuk memancing ikan tuna. Tuna sirip kuning sering berenang bersama sekumpulan ikan lumba-lumba.
Dalam proses sertifikasi Fairtrade yang berlangsung selama 6 tahun ini, nelayan-nelayan di Pulau Bisa didampingi oleh USAID melalui Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Kelompok nelayan dibentuk dan dibimbing untuk memenuhi seluruh standar perikanan tangkap Fairtrade. MDPI juga mendampingi dalam seluruh rantai penjualan produk Fairtrade. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Fairtrade harus bisa ditelusuri dengan baik sehingga tidak tercampur dengan ikan lain. Sebagai contoh, mari sejenak kita beranjak ke pabrik pengolahan ikan di Pulau Buru Maluku yang sudah membangun sistem ketertelusuran. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Fairtrade harus ditandai secara khusus untuk mengetahui ketertelusuran dan merupakan bentuk transparansi dari program Fairtrade supaya nelayan menerima hak dana premium sesuai dengan jumlah ikan yang dihasilkan. Ketertelusuran juga memudahkan konsumen untuk mengetahui dari mana ikan yang mereka konsumsi. Kembali ke Pulau Bisa, pada sore hari sebagian nelayan sudah kembali dari laut. Hari ini Pak Sarno tidak mendapat ikan, tetapi sebagai nelayan Fairtrade, setiba di rumah, Pak Sarno tak lupa selalu mengisi buku Fisher Log. Di buku ini, nelayan mencatat data jumlah ikan yang ditangkap, lokasi memancing, dan interaksi mereka dengan hewan-hewan yang dilindungi. Data ini menjadi sumber data yang kemudian akan digunakan oleh pihak terkait dalam pengelolaan perikanan tuna serta perlindungan lingkungan. Tahun pertama pelaksanaan program Fairtrade di Pulau Bisa, Maluku Utara didanai oleh USAID program. Menguatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui konservasi keanekaragaman hayati laut yang di tahun selanjutnya akan diserah terimakan kepada pemegang sertifikat Fairtrade. Fairtrade atau perdagangan yang adil memberdayakan para nelayan mengatasi kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan sekaligus melindungi lingkungan. Juga memanfaatkan kekuatan pasar melalui produsen, rantai usaha dan konsumen dalam menanamkan investasi demi masa depan yang lebih baik. Ya, itu tadi penjelasan yang mungkin lebih mudah dipahami bagaimana rangkuman pelaksanaan program Fairtrade dari tahun 0 sampai tahun 4 kalau di dalam video tadi. Presentasi terakhir saya adalah saya akan berikan gambaran detail dari tiap struktur standarnya itu apa sih poin pokok dari masing-masing struktur bagian dalam 6 standar Fairtrade perikanan tangkap. Saya akan share screen lagi. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, baik. Jadi dalam standar perikanan tangkap Fairtrade ada 6 struktur yang harus dilengkapi dalam 6 tahun program berjalan. Jadi kriteria dalam tiap bagian ini merupakan satu set standar yang harus dipatuhi sehingga buku atau dokumen ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program Fairtrade. Nah, seperti semula berdasarkan pengalaman beberapa pelaksanaan program Fairtrade yang lain, misalnya di pertanian, mereka mengelola dokumen baru yang disesuaikan sedemikian rupa untuk membuat standar perikanan tangkap ini. Itu juga
bagian dari review dari macam-macam standar yang ada di dunia. Jadi mereka rangkum, kemudian ada standar baru namanya standar perikanan tangkap. Dikembangkan berdasarkan 4 prinsip untuk tujuan pemberdayaan, pengembangan ekonomi, dan tanggung jawab sosial, serta perlindungan lingkungan. Ini paket 4 dalam satu pedoman pelaksanaan program Fairtrade. Rentang waktu pelaksanaan sertifikasi 6 tahun, kemudian juga cakupan dan eligibilitas nanti ada pedoman-pedoman pelengkap, selain standar nanti akan dilampiri dengan dokumen-dokumen pelengkap. Isi dari misalnya poin-poin penting pemenuhan standar biasanya di sana akan mengikuti peraturan perundangan di tingkat lokal dan nasional, atau yang misalnya di tingkat lokal dan nasional itu kurang tajam, kurang strict, mereka harus mengikuti aturan yang di atasnya lagi, seperti itu. Nah, 6 struktur, maaf ini ada 6 ya, bukan 5 ya. 6 struktur dalam standar perikanan tangkap yang tadi sudah saya jelaskan. Ini ada revisi dari yang pertama. Jadi dokumen ini masih standar ini ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi masa kini. Pengalaman saya selama 5 tahun, di tahun awal kita sudah punya yang produk standar tahun 2017 akhir. Kemudian di tahun pada awal mulanya kita pakai standar 2014, itu semacam masih awal mula standar dibikin, kemudian ada revisi yang tahun 2017 untuk poin-poin tertentu atau peningkatan di bagian tertentu. Nah, kabar baiknya Oktober kemarin ada versi revisi terbaru yang saat ini masih di posisi public consultation, yaitu 2019 akhir. Jadi mereka ada posisi revisi lagi standar ini. Kalau yang dipakai, rencana yang akan dipakai di tahun 2021, mulai tahun 2021 itu, dia nanti akan terbagi menjadi 9. Dari 6 ini diganti menjadi 9 modul namanya. Tapi kita tidak usah bahas yang itu karena itu masih public consultation. Kita akan pelajari yang ini dulu. Ini yang sementara ini dipakai, dan yang metode atau standar baru itu baru akan, Mas Hayat ini posisinya masih public consultation. Ini yang persyaratan struktural yang pertama, itu adalah terkait dengan si pemegang sertifikat. Pemegang sertifikat itu antara tahun 0 sampai tahun 6 itu apa-apa saja yang harus dilakukan. Misalnya, pemegang sertifikat itu harus jelas usahanya apa, legalitasnya seperti apa, domisilinya di mana, sampai dengan nanti perencanaan bisnisnya seperti apa, itu ada di porsi pemegang sertifikat. Kemudian misalnya di asosiasi penangkapan ikan atau kelompok-kelompok nelayan Fairtrade. Ini juga sama bertahap. Tahun 1 ya harus sudah ada kelompoknya, ada ADART kelompok, ada notulensi kelompok kalau rapat-rapat, sampai dengan nanti di tahun ke-6 pencapaian kelompok ini mereka harus mandiri, tidak didampingi lagi. Poin-poin pokoknya misalnya seperti itu. Kemudian Komite Perdagangan yang Adil, dari kelompok-kelompok yang ada tadi, mereka mau memilih perwakilan untuk duduk dalam komite. Kenapa penting Komite Perdagangan yang Adil ini? Karena fungsi komite dia mengelola kelompok dan mengelola dana premium. Jadi di awal tahun si komite harus punya buku rekening bank, tempat di mana dana premium bisa diterima. Itu atas nama komite, tidak bisa atas nama kelompok.
Karena itu satu pintu, jadi aturan-aturan mengenai penggunaan dana premium, apa-apa saja yang harus dilakukan itu sangat jelas per tahapnya dijelaskan dalam standar. Misalnya pada awal mula kita rapat, misalnya rapat komite, tapi mereka tidak melakukan tanda tangan daftar hadir, hanya rapat saja, buktinya cuma foto, evidence-nya foto. Itu jadi temuan di tahun pertama. Tahun kedua harus ada perbaikan. Besok kalau rapat-rapat lagi, semua yang hadir harus tanda tangan, termasuk pendamping. Itu dari auditornya misalnya minta seperti itu. Nah, perbaikan kecil-kecil menjadi besar itu yang sampai pada akhirnya mereka bisa mencapai lolos tahun ke tahun. Karena memang di setiap tahapan diberikan waktu untuk perbaikan, tidak yang strict langsung nggak lolos itu nggak, tapi dikasih waktu action plan-nya untuk perbaikan apa, misalnya seperti itu. Hal yang paling simpel misalnya ketika rapat kelompok tidak jelas di dalam notulensi bagaimana mereka membuat keputusan. Hanya tiba-tiba di dalam notulensi ditulis bahwa uangnya mau dipakai untuk dana premium, mau dipakai untuk membeli GPS. Tapi di situ tidak tertera jelas, misalnya siapa yang usul, kenapa kok mengusulkannya GPS, kronologisnya seperti apa. Tidak harus detail tapi muncul di dalam notulensi. Jadi karena ini di dalam proses organisasi itu apalagi mengedepankan semua punya kesempatan bersuara, demokratis, ditulis jelas dalam standar bahwa pemungutan suara harus demokratis, kita menerjemahkannya memang harus dijelaskan bagaimana sampai suatu keputusan itu dibuat. Ini pada saat pembentukan kelompok dan rapat-rapat komite, ini pengalaman bagaimana sampai rapat komite pada awalnya masih MDPI yang memimpin, tahun 1, tahun 2, itu ketua komitenya misalnya di tahun pertama masih belum berani memimpin rapat komite. Nah, nanti di tahun ketiga, tahun keempat itu harus sudah ada perbaikan bahwa ketua itu harus sudah bisa berani berbicara di depan umum, misalnya seperti itu. Itu akan kelihatan nanti pada saat pengiriman bukti audit, baik dokumen atau pada saat audit inspeksi di lapangan. Bagaimana perkembangan organisasi juga dinilai itu akan kelihatan di sana. Jadi ketika proses audit pun kita sebagai MDPI posisinya adalah netral, tidak bisa ada di lokasi pada saat interview, ada interview tertutup, ada interview terbuka diskusi bersama, itu proses audit. Ini ketika pengalaman pertama satu komite dalam sebelum 1 tahun bisa mendapatkan premium 1 miliar. Jadi ada di dalam nanti di ECD, di standar 3, apabila satu komite mendapatkan dana premium 1 miliar sebelum 1 tahun, dia harus nanti ada audit pihak ketiga dalam pemakaiannya maupun dalam hitungan bisnisnya, seperti itu. Nah, ini yang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Lebih pada standar bagaimana premium itu direncanakan, dipakai, dilaksanakan sampai dengan dampak dari pelaksanaan premium. Aturan-aturan mengenai penggunaan dana premium itu juga diatur dalam standar secara bertahap, bahwa di tahun awal mereka harus ada misalnya rapat mengenai sourcing plan atau berapa sih produksi
perkiraan dari tiap kelompok, kemudian dengan nilai produksi kelompok itu tadi, kira-kira nanti premiumnya ada berapa. Setelah tahu premiumnya ada berapa, rencananya mereka mau pakai apa premium itu. Jadi mereka dalam standar mengajarkan berpikir maju ke depan untuk bisa sampai menghitung tujuan mereka berkelompok selain premium, ya mengelola dana itu tadi. Misalnya satu kelompok ditanya, Bapak sebenarnya tiap kira-kira satu kelompok ini dalam setahun bisa menghasilkan berapa ton. Kalau ditanya pada awal mulanya di tahun-tahun awal, kalau ditanya kira-kira Bapak sehari berapa ikan. Kemudian kalau dihitung kelompok, satu kelompok ber-12 kira-kira dapat berapa ton dalam satu tahun. Selalu jawabannya tergantung. Itu bikin pusing kepala. Karena jawaban tergantung itu adalah jawaban yang sangat rumit ketika di lapangan. Ya tergantung banyak ikan, tergantung larinya kemana, seperti itu. Tapi pelan-pelan, karena kita jadi tahu selanya, kita ya benar-benar harus mengajarkan sedikit-sedikit. Oke, kita hitung satu-satu misalnya. Kalau satu nelayan sehari maksimal dapat 3, tapi kan tidak semua bulan dapat 3. Bulan apa yang dia hanya misalnya bisa dapat 1 bahkan tidak dapat ikan karena musim misalnya. Sampai detail dihitung satu-satu gitu baru mereka paham bahwa jawaban tergantung itu sudah tidak bisa lagi, harus dilakukan berpikir bersama-sama. Karena itu penting, standar meminta sourcing plan, perencanaan produksi dan penggunaan dana premium. Kemudian pembayaran premium dan perdagangan yang adil. Dalam standar juga nanti akan sangat jelas bagaimana bukti-bukti transparansi pembayaran dan lain sebagainya itu harus bisa adil untuk semuanya. Pada awal tahun pertama ketika kita melaksanakan ini, pembayaran itu rata-rata nelayan itu terserah sama supplier. Jadi catatan yang di supplier itu yang dia percaya. Padahal sementara supplier belum tentu semuanya teliti. Dalam arti kemarin mengambil bensin berapa galon, sudah dibayar berapa galon, itu si nelayan tidak punya bukti apapun dibawa pulang bahwa mereka sudah bayar berapa galon, yang belum dibayar berapa galon misalnya. Mereka percaya saja sama si supplier. Padahal belum tentu si suppliernya juga teliti. Nah, dari standar ini meminta bahwa semuanya harus ada bukti yang jelas mengenai transaksi. Pada waktu itu mereka sangat sulit untuk dibiasakan tanda tangan terima nota bayaran gitu. Kalau sudah terima nota selesai dibuang. Nah, di sini mengajarkan bagaimana pertahapan mereka harus disiplin. Kalau terima teliti Pak, bayarnya sudah sesuai atau belum, sama-sama tanda tangan 2 antara yang menerima sama yang memberi. Nah, itu menjadi bagian penting karena dari situ nanti akan bisa di-tracking kelompok ini sudah menjual berapa, kemudian yang diekspor berapa. Tidak hanya satu data saja dari pihak supplier, tapi nelayan juga harus punya data yang sama mengenai transaksi. Begitu juga dengan nanti dalam penggunaan dana premium. Misalnya tadi ada program GPS. Itu mengajarkan bagaimana mereka harus disiplin dalam pelaporan. Nota kecil, nota selembar itu sangat penting sebagai bukti ketika ada audit. Itu juga beberapa kali ada temuan ketika ada ketidakjelasan nota dalam pelaporan. Tapi intinya semua ada masa perbaikan. Selain itu, di ECB ini dalam penggunaan dana premium juga ada satu syarat mengenai need assessment atau penilaian kebutuhan. Sebelum dilakukan perencanaan penggunaan dana premium,
komite atau pemegang sertifikat harus melakukan survei penilaian kebutuhan dengan sistem sampling yang sudah ditentukan. Berapa yang harus diinterview, kemudian formatnya seperti apa, itu sudah ada. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa sih yang mendasar di lingkungan nelayan ini, apakah lebih ke pendidikan, atau ke kesehatan, atau ke pengembangan ekonomi. Nanti ketika merencanakan penggunaan premium itu harus berefleksi dari hasil survei kebutuhan. Itu juga bertahap. Yang ketiga, mengenai hak-hak asasi manusia, ini biasanya lebih kepada bagian dari pabrik atau pengolahan ikan yang mereka punya karyawan. Karena nelayan kami adalah nelayan satu orang satu kapal atau berdua dalam satu kapal, untuk standar ini dia lebih ke bagian pabrik, di mana ada lebih dari 5 pekerja di supplier atau sampai di pabrik pengolahan sampai 30-60 karyawan. Memastikan bahwa tidak ada pekerja anak di sana, kemudian juga kontrak kerja yang jelas, jam kerja yang jelas, tugas bagian apa di pabrik itu juga jelas. Itu terkait dengan hak-hak asasi manusia. Nah, untuk yang keempat, kesejahteraan pekerja. Apakah mereka tercatat sebagai karyawan tetap atau mereka hanya musiman, kemudian upahnya apakah sudah sesuai dengan standar lokal, UMR misalnya, kemudian juga asuransi, BPJS, apakah setelah ada peningkatan-peningkatan tadi, selain kontrak dan sebagainya, nanti di tahun-tahun tengah akan ditanyakan apakah sudah punya BPJS atau belum untuk karyawannya, karena kita harus mengikuti aturan lokal. Kalau aturan lokalnya semua karyawan harus punya BPJS, ya kita harus pakai itu. Gitu. Sampai dengan inspeksi nanti keamanan di lokasi kerja. Nah, ini yang 5, pengelolaan sumber daya, ini cukup banyak syaratnya. Dan kebetulan karena MDPI sebagai Yayasan Pendamping Perikanan Tuna Skala Kecil, jadi kami sudah start lebih awal, program-program pendataan perikanan sudah berjalan di lokasi-lokasi fair trade, jadi memang sudah disiapkan untuk bisa masuk di program fair trade ini. Dokumentasi perikanan ini lebih kepada ke spesies itu sendiri, apakah statusnya red atau yellow. Ini biasanya kita konsultasi ke expertnya mengenai tuna ini seperti apa, kemudian update-nya seperti apa. Pengumpulan data jelas, data perikanannya sudah nanti diatur, apa-apa saja sih yang harus dicatat dalam data perikanan, kemudian setelah datanya ada, nanti di tahun berapa harus diapakan datanya, itu ceritanya ada di standar nomor 5. Sampai dengan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah secara umum di semua rantai pasok itu akan dicek juga. Bahkan untuk kita memberikan evidence atau bukti bahwa kita berupaya mengatasi masalah lingkungan, ide-ide mengenai kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah yang bisa diterapkan di pulau, ya kita bisa
inisiasi untuk bisa dilakukan, apalagi ada dana khusus dari premium yang bisa dipakai untuk perbaikan lingkungan. Waktu kemarin kita ajarkan misalnya EcoBricks, jadi kita bawa trainer foundernya EcoBricks dari Bali untuk pergi ke pulau-pulau itu mengajarkan bagaimana mengelola sampah plastik. Jadi bukti-bukti ini nanti akan dinilai pada saat audit. Nah, ini persyaratan perdagangan, lebih ke persyaratan pasar global, terutama mengenai ketertelusuran produk atau traceability tadi. Nah, dari awal tahun berjalan sampai dengan sekarang ini memang sudah ada perbaikan. Awal-awal saya implementasi itu masih sistem sederhana, pakai kertas, belum digital. Nah, sekarang MDPI sudah mengembangkan sistem traceability yang baru, jadi sudah ada yang saat ini namanya Trestel. Ini lebih cepat, lebih bagus, dan lebih mudah untuk dilaksanakan di dalam program Fairtrade. Bagian penting kenapa ini 5-6 struktur standar ini bisa saling berjalan, saling melengkapi, karena MDPI sudah punya departemen-departemen yang mendukung, mensupport program Fairtrade. Kami punya program FIP, Fisheries Improvement, di mana di sana pendataan perikanan sudah sangat kuat, sudah berjalan. Kemudian juga kami punya bagian mengenai supply chain, rantai pasok. Di situ dikembangkan program-program tentang ketertelusuran seperti itu. Jadi sebenarnya banyak departemen atau bidang yang saling mendukung, kebetulan ada di dalam satu yayasan. Jadi memang paket lengkap ini harus banyak didukung oleh beberapa elemen yang saling melengkapi. Itu mengenai isi dari standarnya. Kalau mau tahu seperti apa sih isi bukunya, saya bisa share sebentar, biar nanti waktu diskusinya bisa agak banyak. Ya, nanti ini bisa di-download di fairtradeusa.org, standar perikanan tangkap ini. Yang tadi saya bilang contohnya, di sini ada bacaan subbagian, misalnya tadi nomor ini adalah kodenya STR/FTC, kemudian kriteria pemenuhannya. Kemudian tahun ini menandakan poin ini harus sudah ada di tahun keberapa. Di sini kan ada tahun 6, 1, 0, berarti kalau tahun 0 dia harus sudah ada eviden atau bukti apapun itu dilaksanakan sudah tahun 0. Kemudian tahun 1. Kalau U atau nggak ada keterangan, artinya U ini utama. Dia 0 tapi tidak U, nggak terlalu prioritas, tapi kalau U ini harus ada. Tapi biasanya kalau di sini U, bawah-bawahnya ini sudah menyertai perbaikan di atasnya. Contoh singkat misalnya, yang lebih. Nih misalnya, ada mekanisme yang tersedia untuk para peserta premium untuk membuat usulan atau rencana premium perdagangan yang adil. Itu yang tadi saya bilang, kok tiba-tiba muncul programnya GPS. Buktinya apa? Seperti itu. Nanti di tahun ketiga dia akan naik lagi. Mengenai hal yang sama. Terkait dengan kenapa kok bisa muncul GPS, kenapa yang beli adalah Bapak itu, apa kalau nilainya besar dikelola sendiri atau di pihak ketiga kan, itu ada di sini
sampai dengan nanti tahun 6. Nah, di antara tahun 1, 0, 3, dan 6 itu kita mengejar ke arah sana, kegiatan apapun yang bisa mendukung atau menjadi bukti untuk bisa mencapai ke standar yang ada. Ini yang tadi saya bilang, kalau mereka sudah terima premium, paling tidak 30% premium untuk perbaikan lingkungan. Itu tahun 1. Jadi misalnya mereka implementasi, terima uang premium, dana premiumnya berapa, dalam perencanaannya pun sudah muncul 30%-nya itu sudah dikeluarkan untuk program-program lingkungan, 70%-nya sisanya. Saya kira itu saja gambaran singkat mengenai program Fairtrade. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mudah-mudahan pengalaman saya selama 5 tahun Fairtrade Koordinator bisa memberikan informasi sesuai yang diharapkan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Widi, penjelasannya sangat menarik. Ini ada satu pertanyaan dari Prof. Mimit, dosen AP, apakah ada model CLC, Community Learning Center, pemberdayaan masyarakat pesisir yang sudah berhasil dilakukan? Ya, terima kasih Bapak Profesor Mimit. Jadi model Community Learning Center untuk seperti itu secara spesifik belum ada. Tapi kalau saya lihat gambaran semacam ini itu ada di tingkat komite. Karena komite yang mengelola dana premium dan mengelola kelompok. Memang untuk target tahun ke-6 di dalam standar itu dia bisa membuat semacam koperasi atau lembaga legal atas nama komite yang mengelola kelompok, sehingga lembaga legal atau secara hukum sah itu apapun bentuknya itu bisa. Tapi dari kami di MDPI saat ini berpikiran bahwa pencapaian tahun ke-6 adalah bentuknya koperasi. Tapi kalaupun nanti bentuknya dalam arti community learning center, ambil bagian dari dana premium, kemudian dibuka pusat-pusat pelatihan atau organisasi di bawah komite yang mengelola bagaimana program-program supaya terpusat, itu sangat memungkinkan sekali. Karena dari sisi pengembangan organisasi juga masih terus berjalan. Di tahun ke-6 ini tidak merata di tiap komite. Misalnya komite Seram, komite Buruh, komite Bisa, itu mereka punya tingkat perkembangan masing-masing. Memang kalau di komite buruh karena pilot project yang pertama mereka lebih matang orangnya ketika berorganisasi itu sekarang mereka sudah bisa memimpin organisasi, bertemu dengan DKP, dengan provinsi, menyampaikan pendapat, menyampaikan suara ketika diundang meeting berani mengusulkan atau apapun itu ada di kelompok buruh. Tapi untuk misalnya di kelompok Seram kita belum mendapat orang-orang yang seperti ini. Jadi sangat memungkinkan community learning center itu bisa karena dananya ada. Dari dana premium itu bisa dilakukan. Terima kasih Profesor Mimit. Terima kasih Bu Widi atas penjelasannya. Oke, mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya. Saya persilahkan open mic mungkin. Oh, Bu Tiwi mohon izin bertanya Bu Widi, bagaimana menentukan masyarakat perikanan yang akan didampingi dalam kegiatan Fairtrade ini? Dan komoditas apa yang berpulang untuk menjadi fokus dalam program ini selain tuna? Ya, bagaimana kami menentukan kelompok yang bisa didampingi? Karena kami memanfaatkan situasi pasar, jadi kami dalam memilih atau membina kelompok itu dari atas ke bawah dulu. Kami tahu informasi rantainya dari perusahaan.
Dari perusahaan kita telusur ke bawah ini nelayannya ada di mana. Bukan dari bawah ke atas, tapi kita dari si pemegang sertifikat atau perusahaan yang sudah berkomitmen, kemudian kita turun ke bawah sampai ketemu pemasoknya dari mana saja, kemudian kita baru bertemu di situ ke nelayan yang biasa mensuplai, memasok di perusahaan itu. Memang areanya terpancar dan banyak, tapi kita sebagai yayasan kita punya kriteria-kriteria mana nih yang dari sekian banyak dipilih yang mana. Terutama yang produksi suplainya besar, kemudian kooperatif, kemudian sisi suppliernya juga kooperatif. Ada dari rantai pasok itu suplainya banyak, tapi suppliernya tidak kooperatif. Mereka tidak willing atau tidak interest dengan program fair trade, itu juga kami tidak pilih. Jadi kami tetap sosialisasikan, kemudian kami nilai kira-kira Bapak ini atau kelompok nelayan di bawahnya ini interest tidak, tertarik tidak dengan yang sudah kami sampaikan. Nah, dari situ baru kita adakan pertemuan 1, 2, 3 kali untuk menilai komitmen. Nah, setelah memang oke, baru kita dampingi. Memang program fair trade ini sifatnya adalah sukarela, jadi tidak bisa dipaksa. Kami sifatnya menunggu. Kalau mereka mau berkelompok, mau maju, mau mencoba, MDPI dampingi. Mereka yang berkomitmen sendiri dan itu ada dalam standar juga, tidak ada keterpaksaan. Nah, ketika mereka sudah bilang, oke, kami mau, silahkan tanda tangan, MDPI siap bantu, seperti itu. Nah, untuk komoditas apa yang berpeluang saat ini? Dari untuk perikanan tangkap sendiri, yang sudah ada fair trade itu ikan tuna dan skipjack. Tapi yang kemungkinan bagus itu gurita dan kakap. Ikan kakap karena nilai pangsa pasarnya gurita dan kakap itu tinggi. Kami kemarin mencoba untuk ikan kakap juga, tapi perusahaannya masih mungkin belum siap. Jadi sebenarnya kalau potensi yang ada itu kakap dan gurita untuk pasar dunia. Kakap merah. Mudah-mudahan membantu. Iya, Bu, Mbak Widi, terima kasih atas jawabannya. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan untuk produk perikanan yang bisa prospek untuk fair trade adalah yang untuk ekspor ya, Mbak Widi ya. Memang untuk pangsa ekspor. Untuk pangsa ekspor. Kemudian untuk Ya. mencari peluang misalnya dari wilayah seluruh Indonesia ini mana yang berpeluang untuk kita istilahnya kita sertifikasi fair trade, berarti harus dilihat dulu dari tadi mungkin banyaknya supply dan juga permintaan pasar. Contohnya di mana wilayah-wilayah yang dia banyak ikan kakap atau ikan gurita, terus kemudian kita juga telusuri lagi rantai pasoknya, betul ya Mbak Widya. Jadi jadi kita berarti fair trade ini tidak merubah rantai pasok, tapi dia menambahkan nilai. Begitu Mbak Widya. Ya. Oke. Untuk yang mungkin saya ada yang saya ini coba ingin konfirmasi, untuk dana premium tadi didapatkan dari yayasan atau dari persentase keuntungan nelayan? Oh ya, bagus mengingatkan. Jadi nilai premium itu didapat dari produk hasil jual nelayan. Itu nilainya adalah itu juga ada perkembangan. Saat ini yang terbaru adalah 0,2 dolar setiap kilogram ekspor ikan. Kalau tahun lalu masih 0,3. Sekarang 0,2. Artinya sekitar 3.000-an lah. 2.800 per kilogram ikan ekspor. Jadi kalau satu ikan utuh tadi kemudian diloin itu biasanya susutnya 50 sampai 60%. Jadi yang terjual ekspor itu 40%. Misalnya beratnya tadi satu kepala sampai ekor itu 40 kilo, ya 40%-nya itu bisa ekspor. Nah, berarti 40 kilo kali 0,2 dolar itu masuk ke premium. Nah, premium ini masuk ke rekening komite, tidak masuk ke nelayan. Dan dari komite itu nanti dia disampaikan ke kelompok, kelompokmu berapa? Karena kan tadi di kode, tiap kelompok ada kode tagging. Nah, itu di sana muncul kelompokmu sekian, kemudian mereka membuat perencanaan seperti itu. Nah, nilai
premium ini sudah ditetapkan dari Fair Trade Amerika dengan pertimbangan-pertimbangan situasi dan kondisi pasar dunia dan di lapangan juga. Ya, Mbak Widi. Terima kasih Mbak Widi penjelasannya. Berarti memang untuk di luar negeri kalau produk ada labelnya fair trade dia lebih mahal ya Mbak Widi ya? Atau Belum tentu juga sih, oke. karena beberapa juga enggak juga, lebih ke sedikit lebih mahal ya, tapi itu juga bukan patokan, belum tentu juga. Ya paham. Jadi kadang memang ada orang yang kita mau beli produk yang ramah lingkungan Iya gitu. iya iya. Ya, oke Iya. paham Mbak Widi ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Edi. Walaupun bersifat sukarela, tetapi adakah upaya yang dilakukan kepada nelayan untuk mengikuti program atau kegiatan ini? Iya, ini saya sharing pengalaman karena ini adalah satu paket rantai pasok di satu rantai yang sepaket. Jadi kalau perusahaan sudah punya supplier, tapi di desa itu juga ada supplier lain yang tidak memasok ke perusahaan itu, ya kita tidak di supplier yang nggak masuk ke perusahaan itu. Jadi satu paket misalnya kalau di konteks di buruh kan perusahaannya Harta Samudra. Jadi kita di rantai penjualan Harta Samudra. Kita nggak akan pakai rantai penjualan yang untuk pasokan di Bitung, di Bitung karena kita kan di Ambon untuk perusahaannya. Itu satu. Kemudian meskipun itu satu rantai perusahaan Harta Samudra, ketika kita sudah coba tadi tawarkan beberapa supplier itu, mereka ada yang sudah masuk di kelompok fair trade, mereka drop di tahun ke-3 audit. Karena itu tadi, mereka interest-nya enggak ada, kemudian leadership-nya enggak ada, diminta rapat, enggak pernah datang. Bahkan ada yang sampai dijemput satu-satu. Karena itu tadi untuk melengkapi standar kita harus quorum setiap kali rapat. Harus 50% lebih satu untuk memutuskan sesuatu. Sementara bapak-bapaknya itu enggak datang sama sekali, lewat 2 jam enggak datang. Akhirnya kita jemput satu-satu. Jadi ini maunya apa? Mau atau tidak? Nah, itu sampai kita evaluasi akhirnya karena tidak berjalan, mereka di tahun ketiga tidak bisa lanjut, tidak ada kita bisa evidence yang bisa kita sampaikan. Memang ada yang kelompok yang dari supplier rantai lain, karena mereka sudah lihat keberhasilan atau manfaat dari rantai pasok yang ini, mereka mau ikut. Tapi kesulitannya, mereka biasanya masih punya kancingan di supplier itu, punya hutang di supplier rantai pasok lain, terus karena ini ada premium, mereka berbondong-bondong mau ikut di premium ini. Secara etika dari kita memang netral MDPI, tapi kan sudah jelas bahwa yang ikut program fair trade hanya di rantai pasok Harta Samudra. Bapak rantai pasok Bitung, mohon maaf tidak bisa. Tapi kalau Bapak mau, silahkan mendaftar. Pun yang memutuskan bukan MDPI, tapi anggota kelompok yang sudah ada. Jadi memang sepenuhnya kami MDPI netral, keputusan-keputusan tetap di tangan kelompok. Seperti itu Bapak Edi. Jadi ada memang nelayan di luar rantai pasok yang tertarik, tapi terkendala karena dia bukan di rantai pasok si pemegang sertifikat. Iya Mbak Widi, terima kasih Ya. atas penjelasannya. Oke, kemudian apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa mungkin mau dikaitkan dengan pelajaran mata kuliah yang sudah didapat? Mumpung ada pakarnya, praktisinya di sini ya. Oke. Berarti memang ini ya Mbak ya, maksudnya tidak merubah rantai pasok, kita hanya membantu untuk menambah nilai kepada nelayan begitu Mbak ya? Iya, karena berjalan tidaknya program fair trade ini memang satu paket lengkap itu tadi, dari awal sampai akhir, dari nelayan sampai dengan pabrik eksportir, dokumen-dokumennya semua harus lolos audit. Jadi kalau di luar rantai pasok yang ada ya kita belum bisa katakan itu fair trade, kecuali ada inisiatif dari
perusahaan mereka untuk apply sertifikasi fair trade misalnya. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau di luar rantai pasok, ya itu tadi memang tidak masuk dalam skop sertifikasinya itu sendiri. Tentunya kita maunya semua nelayan bisa berfair trade ria, karena dampaknya bisa sangat terasa sekali perubahan selama 5 tahun ini, bagaimana wawasan, perubahan perilaku, sampai dengan kepercayaan diri nelayan itu bertumbuh secara bertahap. Ya, Mbak. Mbak, untuk tadi kan memang jangka waktunya lumayan ya, lumayan lama, 6 tahun. Maksud saya fungsi auditor untuk pengawasan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-6. Kemudian setelah itu apakah ada fungsi pengawasan atau bagaimana berjalannya? Nah, ini yang saya juga masih, karena ini pilot, setelah tahun ke-6 bagaimana? Apakah tetap ada audit atau artinya sudah mandiri, sudah berjalan sendiri. Premium tetap jalan, fair trade tetap jalan. Tapi mungkin akan ada prosedur-prosedur tertentu dalam, misalnya kalau ada pelaporan atau seperti apa, mungkin tetap akan ada inspeksi. Tapi secara ya tetap bisa jual fair trade terus setelah 6 tahun. Mungkin akan ada prosedur-prosedur tertentu setelah yang 6 tahun. Cuma itu belum terinformasi ke kami seperti apa, seperti itu. Iya, terima kasih banyak Mbak Widi. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Tiwi. Apakah memungkinkan untuk membina masyarakat untuk membentuk semacam vocal firm pengolah dan pengekspor agar ada alternatif perusahaan bentukan masyarakat? Oke. Vocal firm. Iya, sangat mungkin bisa, karena sebenarnya fair trade ini kan memutus untuk lebih singkat proses transaksi jual beli. Kalau bisa direct, kenapa tidak? Selama si komite atau si local firm ini mampu dalam semua persyaratan itu tadi. Saya kira bisa, karena misalnya di produk lain selain ikan, pertanian itu memang banyak yang direct seperti itu, jadi pendek rantai bisnisnya. Tapi kalau di ikan ini ya mudah-mudahan bisa, karena dari 6 struktur standar itu mereka punya spesifikasi sendiri-sendiri. Misalnya yang pengelolaan perikanan saja, itu sebenarnya sudah satu departemen besar sendiri, karena ada pendataan, ada pengelolaan, ada pengetahuan tentang ikan tuna. Jadi satu paket ini harus dimiliki oleh si lokal firm tadi. Kalau memang mampu, saya yakin juga bisa. Mungkin uang ada, dana ada, kemampuan ada, bisa hire konsultan untuk tiap-tiap dalam pelaksanaan standar itu poin-poin tertentu, misalnya dengan mengundang pihak ketiga, itu kan juga ada. Oh iya Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ini kebetulan sudah menunjukkan jam 11 di sini. Di sana jam 12 berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita dapat mengakhiri kegiatan hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Mbak Widi besok. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya, sesi foto dulu, Bu. Oh iya, sesi foto Pak Agus ya? Iya. Minta bantuannya Pak Agus, bisa dibantu screenshot. Sorry, masih terangkut tadi. Oke, kita punya 3 slide di sini. Minta tolong pada teman-teman partisipan untuk menyalakan kamera. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya. Video saya di mute dari host Mas Agus. Oh, oke, siap. Bentar.
buka dari situ. Oke, sampun. Iya, siap. Oke, sampun. Kameranya ini Pak masih kelihatan kamera belakang Pak, Oh, belum kamera depan. gimana baliknya ini? Oke, ada kalau dari HP di bagian atas Pak, bagian kiri atas untuk memutar kamera. Iya. Oh iya. Nah, oke, sampun. Oke, siap. Saya mulai hitungan. Saya ambil di hitungan ketiga untuk slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Saya ambil. Oke, silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak Mbak Widi. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Pak Edi. Edi, Pak Zainal. Teman-teman, thank you. Nadir. Oke, ini ada satu yang baru masuk. Saya terima dulu, baru saya edit. Ini Bu Widi sudah keluar ya? Tadi saya terlambat baru datang nih Pak Agus, mohon maaf. Oke. Oh, Barusan sampun keluar Pak. Keluar ya? besok ada Saya lagi mau Pak nyapa, Zainal. mau ini teman saya itu. Oh, oke. Satu angkatan Pak. Jangan rame kendaraannya dan nggak bisa nyapa. Ini nyampe rumah selesai. Mohon maaf ya. Besok lagi ya? Besok Besok lagi Nggih, Pak, jam 11 sampai jam 1 Pak Pulang ya. Zainal. Oke. Iya. Baik, Enggak, saya end meeting. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Oke. Thank you very much. Iya. Oke, saya end meeting. Terima kasih. Iya, iya.